Hai semuanya, gue Mista dan gue Boy. Selamat datang di channel kita yaitu Pete Batak. Channel kita yang membahas tentang anime, game, dan manhwa untuk kamu-kamu yang tentunya istimewa dong. Idih, tumben bener. Hehehe. Oke Boy, di video kali ini kita akan membahas sebuah anime yang cukup seru dan menegangkan nih Boy. Emang anime apa tuh Mista? Ini anime bertemakan survival battle royale, dimana tiap orang itu harus gelut satu sama lain untuk menjadi yang tersisa. Oh, paham. Macam FF nih mah ya? Bisa dibilang gitu, tapi ada elemen yang berbeda. Emang apa tuh Mista? Ya udah, langsung aja kita ceritakan. Gas, boom boy. Kalau lu benci atau tersakiti sama seseorang, apa yang bakal lu lakuin ke orang itu Boy? Jelas gua kebiri sih. Ngapain ya? Gak tahu sih Mista. Paling-paling gue kesel aja, terus cabut karena males nyari ribut. Gue jauhin dan gak bakal deket-deket sih. Tapi kalau ada kesempatan kayaknya gue bakal balas dendam deh, gue pasti. Oke, gimana seandainya pemerintah nyediain lu sebuah program buat ngirim seseorang yang lu benci atau yang nyakitin lu buat bikin mereka menghilang dari dunia ini? Anjay, emang ada? Nah, ada, tapi di dalam cerita anime ini. Waduh, kok bisa? Jadi anime ini menceritakan sebuah program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengirim orang-orang yang lu benci untuk hilang dan diikutsertakan dalam sebuah permainan bertahan hidup yang ekstrim. Jadi simpelnya, kalau gue nih kesel sama orang, terus gue tulis surat rekomendasi ke pemerintah buat ilangin dia, terus orang itu langsung hilang di bawah pemerintah gitu Mista? Iya, kira-kira betul sih gitu. Dan program itu namanya Butum. Program yang diadaptasi dari game online Battle Royale lalu diterapin ke real life coba Boy. Wah gila sih, Battle Royale real life sinting sih ini. Nah gila bener kan, orang-orang yang dihilangkan ini dikumpulin dan dikirim ke sebuah pulau di dekat Samudra Pasifik. Lalu orang-orang ini ditanamin sebuah chip pada pergelangan tangan mereka yang berfungsi sebagai radar pelacak untuk mengetahui posisi masing-masing dari mereka, Mister. Iya, betul Boy. Dan mereka dipaksa untuk saling melenyapkan. Kalau mereka mau pulang ke kehidupan mereka yang semula, mereka harus melenyapkan 6 orang terlebih dahulu dan mengumpulkan 7 chip. Serta mereka pun dibekali senjata yaitu bom. Tapi bom yang dimiliki masing-masing orang jenisnya tuh beda-beda Mister. Ada yang tipe bikin ledakan besar, tipe remote, tipe timer, tipe gas beracun, dan masih banyak lagi tentunya. Lalu kita akan diperlihatkan pada kisah MC kita yaitu si Sakamoto. Sakamoto yang ini? Nah sayangnya bukan. Di tengah-tengah hype-nya Sakamoto yang itu, karena segala skillnya, Sakamoto Ryota si MC kita ini sangatlah nggak guna dalam dunianya. Dia cuma seorang wibu nolep yang pengangguran, malas kerja, dan kerjaannya main game online terus. Iya kayak kamu. Iya kamu. Plus dia juga punya hubungan yang gak harmonis dengan keluarganya. Bahkan lebih sering jadi beban ortu sih. Nah sampai akhirnya terjadi insiden dengan keluarganya. Ortunya ini udah capek sama si Sakamoto ini dan memilih untuk ngirim Sakamoto ke program Butum ini. Wah ini bagus tau nih, buat orang-orang yang jadi beban keluarga ikutin program ini aja. Stop it. Get some help. Nah, walaupun si Sakamoto ini di dunia nyatanya nggak guna, tapi sebenarnya dia itu pro player di game Butum yang ada di dunia online. Jadi dia paham banget gimana cara ngegunain strategi. Ketika mereka sampai di pulau tujuan, mereka masing-masing diterjunkan dari pesawat dan dijatuhkan menyebar ke titik-titik yang berbeda. Akhirnya mereka mulai saling berburu. Anime Butum menampilkan banyak sekali ketegangan di dalamnya karena menghadirkan elemen battle royale yang sadis. Dari sekian banyak peserta, banyak di antara mereka ketika sampai di pulau langsung berambisi untuk keluar dari pulau tersebut dengan membunuh semua orang yang ia temui. Tapi gak jarang juga ada orang-orang yang berkumpul membentuk party. Salah satu tema paling menonjol dalam anime Butum adalah bagaimana ekstrimnya situasi dapat membalikan dinamika hubungan antar manusia.
Di pulau tempat game mematikan itu berlangsung, batas antara teman dan lawan menjadi sangat kabur. Ini bukan sekedar pertarungan fisik, tapi juga konflik psikologis yang memperlihatkan sisi terdalam dari manusia ketika dihadapkan pada situasi hidup dan mati. MC kita, si Sakamoto, nantinya akan bertemu dengan beberapa orang dengan kepribadian yang bermacam-macam. Mulai dari om-om paruh baya, bocah stres yang gak segan-segan ngebantai orang, sampai gadis SMA yang gizi. Yes. Beberapa karakter yang awalnya terlihat bisa dipercaya justru berubah menjadi ancaman. Contoh paling menonjol adalah si om-om ini yang namanya Taira. Seorang pria paruh baya yang awalnya terlihat sebagai kawan. Ia memiliki sikap cukup tenang dan dewasa, bahkan kadang konyol. Namun tekanan mental dan rasa sakit yang ia alami membuat perlahan dirinya berubah. Kecurigaan terhadap Sakamoto tumbuh dan trauma masa lalunya mulai mengaburkan penilaiannya. Hingga pada satu titik, Taira nyaris membunuh Sakamoto, orang yang awalnya ia lindungi. Perubahan ini menunjukkan bahwa dalam situasi ekstrim, rasa takut tuh bisa mengalahkan logika dan loyalitas. Disinilah konsep teman jadi lawan menjadi nyata. Lalu kita juga disajikan interaksi Sakamoto dengan karakter lain seperti Himiko, yang mencerminkan bagaimana musuh bisa berubah menjadi sekutu, bahkan lebih dari itu, menjadi seseorang yang sangat berarti. Himiko yang awalnya sangat waspada dan bahkan mencoba menghindari Sakamoto, menyimpan trauma berat dari pengkhianatan orang-orang terdekatnya di dunia nyata. Namun seiring waktu, Sakamoto membuktikan bahwa dia berbeda. Lewat tindakan-tindakannya yang konsisten, empati, dan perlindungan yang tulus, Sakamoto berhasil membangun kepercayaan itu sedikit demi sedikit. Himiko yang awalnya menutup diri akhirnya membuka hati dan mulai melawan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk melindungi Sakamoto. Transformasi ini memperlihatkan bahkan ikatan kepercayaan bisa lahir bahkan dalam lingkungan yang paling tidak manusiawi sekalipun. Lebih dari sekedar aksi dan survival, Butum adalah studi karakter. Ia mengeksplorasi betapa rapuhnya hubungan antar manusia saat semua norma sosial runtuh. Jadi sebenarnya Butum ini adalah anime yang menceritakan bagaimana kondisi Battle Royale, ya game yang sering kita mainkan mungkin ya, itu diterapkan di dunia nyata. Kalian ya, beban-beban ortu, beban-beban keluarga yang dikirim ke sebuah pulau dan kalian di situ saling membunuh menggunakan bom. Dan itu hanya untuk alasan supaya kalian bisa pulang. Nah, bagaimana tuh kalau misalkan kalian ada di kondisi itu? Salah satu pertarungan paling brutal dalam Butum bukanlah antara dua karakter dengan BIM, tapi antara hati nurani melawan naluri bertahan hidup. Anime ini menaruh pada karakternya dalam posisi yang ekstrim. Mereka harus membunuh jika ingin pulang. Disinilah konflik moral terbesar muncul. Setiap peserta di pulau tersebut diberi misi yang sederhana secara teknis, tapi kompleks secara moral. Kumpulkan 7 chip dari peserta lain, yang artinya minimal 6 orang harus mati agar 1 orang bisa pulang. Masalahnya, membunuh bukan cuma soal menekan tombol detonator bom. Itu soal merampas hidup seseorang. Dan buat sebagian karakter, itu bukan keputusan yang mudah. Sakamoto misalnya, berulang kali menunjukkan penolakan terhadap membunuh. Bahkan saat itu, satu-satunya cara untuk bertahan hidup, dia bukan cuma main untuk hidup, dia main untuk tetap jadi manusia. Tapi anime ini juga memperlihatkan sisi lain. Beberapa karakter nggak ragu untuk membunuh. Mereka bahkan merasa bebas di pulau itu, nggak terikat aturan sosial, hukum, atau etika. Buat mereka, ini bukan sekedar game, tapi peluang untuk jadi diri mereka yang paling jahat. Yang paling mengerikan adalah sistem permainannya membentuk situasi di mana kejahatan jadi masuk akal. Lo nggak bisa keluar kalau nggak membunuh. Lo nggak bisa percaya siapapun. Kalau lo ragu, lo bisa mati duluan. Dalam kondisi kayak gini, Butum ngasih pertanyaan ke penonton. Masihkah kita atau lo bisa mempertahankan nilai-nilai moral
kalau hidup lu dipertaruhkan. Itu dia boy, anime Butum yang kita bahas kali ini. Nah, ini sebenarnya anime underrated sih boy. Kalau misalkan lu belum tahu ya, ini anime cocoknya emang harus lu tonton deh ya. Karena gue sendiri nggak menyarankan kalian hanya tahu dari plot alur ceritanya aja. Harus nonton dulu, bener-bener tegang, battle royale-nya dapet banget. Tapi kalau menurut lu gimana boy? Wah, kalau menurut gue pribadi ya, kalian yang belum nonton nih, coba kalian tonton deh anime ini. Emang underrated sih, tapi keren sumpah. Tapi pastikan juga sesuai umur ya, karena di anime ini banyak adegan yang menegangkan, yang mungkin butuh umur yang sesuai untuk menelaah cerita dan adegannya. Oke, ya udah, mungkin segitu dulu dari kita. Kita ketebatan. Arigatou gozaimasu. Salam derekemas. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the apata pata apata pata apata pata.